Oke, baik, di laga pertama saya membahas pertandingan Osasuna menghadapi Sevilla. Untuk laga ini terlihat Osasuna dengan formasi 5-3-2, 4-2-3-1 ya, dengan formasi Sevilla. Cukup banyak pemain Sevilla akan absen, ada 6 pemain ya. Klasemen sementara cukup jauh, Osasuna peringkat 11, Sevilla peringkat 15. Dari peringkat cukup jauh, tetapi handicap rendah. Kemungkinan masih di Sevilla ya di laga ini. Untuk laga Osasuna menghadapi Sevilla, nampaknya masih kuat berada di tim tamu Sevilla. Oke, baik, di laga ini saya membahas pertandingan Leganes menghadapi Girona. Terlihat di laga ini Leganes dengan formasi 4-4-2, Girona di laga ini dengan formasi 4-3-3. Terlihat di laga ini Girona ada 3, begitu juga dengan Leganes ya. Untuk Girona peringkat 17, Leganes peringkat 19 ya. Jadi untuk laga ini kemungkinan besar tidak akan terjadi 3 gol, maksimal 2 gol untuk laga Leganes. Kemudian masih nampak kuat berada di tuan rumah Leganes ya, ketimbang Girona. Bisa imbang untuk laga ini, laga Leganes menghadapi Girona. Kemudian saya pergi ke laga Atletico Madrid menghadapi Rayo Vallecano. Terlihat di laga ini Atletico Madrid dengan formasi 4-4-2, Rayo Vallecano dengan formasi 4-2-3-1. Ada 3 pemain yang akan absen untuk tim tamu Vallecano. Atletico Madrid berada di peringkat 3, Vallecano berada di peringkat 10 sementara. Jadi untuk laga ini saya melihat mungkin akan banyak kejutan, mungkin bisa selisih 1 gol, bahkan bisa terjadi banyak gol ya. Nampaknya Atletico Madrid akan mampu meraih kemenangan di kandang. Kemudian saya membahas pertandingan Real Betis menghadapi Real Valladolid. Terlihat di laga ini Betis dengan formasi 4-2-3-1, Valladolid dengan formasi 4-1-4-1. Tuan rumah Betis ada 4 pemain mereka yang akan absen, sedangkan Valladolid ada 2 pemain. Dari klasemen sementara memang sangatlah jauh, Betis peringkat 6, Valladolid ini juru kunci ya. Kemungkinan besar laga ini nampaknya akan ada banyak gol ya untuk laga Real Betis menghadapi Real Valladolid. Kemudian saya membahas pertandingan Bologna menghadapi Empoli dari lanjutan. Ini nampaknya Coppa Italia ya, Coppa Italia. Oke, di mana kemarin Milan sudah memastikan lolos melaju ke final setelah menumbangkan Inter Milan di leg kedua dengan skor 3-0. Dan di laga ini Bologna menghadapi Empoli. Di leg pertama itu dengan skor 3-0 ya. Bisa jadi selisih 1 gol untuk laga ini. Nampaknya masih di Empoli ya, ketimbang Bologna. Kemudian saya pergi ke Liga Belanda. Di laga ini FC Twente menghadapi VS Eindhoven. Terlihat di laga ini Mats Silger ya, nampaknya mengalami cedera, bukan cedera ya, kartu merah Mats Silger. Untuk laga ini terlihat VSP dengan formasi 4-3-3, tuan rumah Twente dengan formasi 4-2-3-1 ya. Ada 3 pemain akan absen untuk Twente, sedangkan VSP di laga ini ada 5 pemain. Cukup menarik di laga ini, saya mikir akan banyak kejutan ya. Kemungkinan besar akan ada 3 gol untuk laga FC Twente menghadapi VSP Eindhoven. Kemudian nampak masih kuat berada di tim tamu VSP ya, ketimbang tuan rumah Twente. Kemudian di laga ini saya membahas pertandingan dari Svenska ya. Di laga ini juga ada menghadapi Ostras. Di laga ini terlihat cukup banyak tuan rumah memiliki pemain yang mengalami cedera. Oke, kalian bisa lihat di sini, sedangkan tim tamu juga begitu ya. Klasemen sementara ini berada papan bawah, masih awal musim, di mana juga ada menjalani laga keempat, begitu juga Strands ya. Saya mengerti di laga ini kemungkinan besar akan ada 3 gol untuk laga di Djurgården menghadapi Ostras ya. Masih di Liga Swedia, di laga ini mempertemukan tuan rumah guys menghadapi Bompakana. Di laga ini ada 3 pemain yang akan absen, Douglas Rudberg. Sedangkan Bompakana di laga ini ada 5 pemain. Klasemen sementara kini laga kelima untuk kedua tim berada papan bawah. Nampaknya Bompakana masih kuat di laga ini, bisa berakhir di skor imbang ya. Kemudian saya membahas pertandingan Norrköping menghadapi Göteborg. Setelah di laga ini masing-masing memiliki 3 pemain mereka yang mengalami cedera ya. Norrköping berada di peringkat 7 dengan meraih 6 poin dari 4 laga. Göteborg berada di peringkat 10 dengan meraih 6 poin ya, poin yang sama. Kemungkinan besar untuk laga Norrköping menghadapi Göteborg nampaknya akan ada 3 gol di laga ini.